review sedikit ya. Jadi 2 minggu yang lalu, teman-teman sudah menggunakan respon spektra gempa El Centro untuk mendesain simpel gedung kayak gini. Jadi ini SDOF gitu ya. Misalkan water tanknya Unpar atau misalkan yang oranye itu, atau ya apapun SDOF-nya ya. Maksudnya bangunan satu lantai gitu kan. Yang ini, nah ini juga SDOF nih. Ini kan kalau di Distruk bisa kita simplifikasi jadi satu SDOF itu kan, yang satu pentol korek itu. Nah, ini kan, ini baru satu gempa El Centro dan baru satu nilai psi, yaitu 2%, baru satu nilai redaman 2%. Bikin ini aja itu teman-teman harus ngedinstruk ini nih sepanjang ini gitu ya. Nih, jadi apa bikin bikin bervariasi ini esdo banyak banget dari periodenya 1 sampai eh, berapa ini ya? Ya harusnya 0 sih, 0 sampai dari 0 second sampai 50 second tuh ya. Sampai 50 second divariasikan gitu ya, massa sama kekakuannya divariasikan, massa dan kekakuan gitu ya, divariasikan. Nah, lalu habis itu pakai ilmu distruknya itu yang apa peratakannya bergerak gitu. Jadi ini ya, ini punya banyak TN, ini punyanya struktur ini yang dari 0 sampai 50 second. Terus eh, untuk satu nilai pesian itu misalkan 2% tadi kan. Terus habis itu hitung U-nya itu untuk si eh, percepatan yang kita punya tiap secondnya itu, tiap 0,02 second bahkan si percepatan geraknya itu. Nanti itu U maksimum catet. Nah, ini kan eh, eh, U0 ini tuh U max maksudnya ya, U max catet. Lalu 0 second ya, misalkan 0 second U max catet. Terus 0,01 second. Periode 0,01 second. Cari U max catet. 0, ditambah per berapa ya? Per 0,01. Terus 0,02 second. Cari UMAX 0,003 second. Strukturnya cari UMAX 0,04 second. Periode strukturnya cari UMAX gitu terus sampai dari 0 sampai 50 second gitu. Jadi sebanyak itu tuh apa namanya teman-teman menginstruk gitu buat bikin kurva kayak gini. Jadi ini tuh adalah plot dari eh, ini kebetulan nih karena udah 3 aksis ya, jadi ini adalah plot dari untuk nilai Umax-nya, V-nya, ini V-nya juga harus dihitung, ini kan dari Umax nanti dapat V lalu dapat A gitu kan. Nah titik-titiknya itu diplot jadi satu, jadi grafik ini gitu. Nah ini tuh gedungnya banyak banget per 0,0 per 0,01 per 0,02 gitu. Ya pokoknya makin makin kita deltanya makin kecil makin smooth lah gitu. Nah, jadi bikinnya kayak gini tuh harus beribu-ribu instruk nih. Bikin kayak gini. Ya, jadi apa bikin kayak gini nih harus beribu-ribu distruk. Nah, ini baru satu grafik dan ini baru R-sentro dan ini baru satu psi 2%. Kalau misalkan kita mau redamannya gedein apa kecilin gitu, kalian harus ngedistruk lagi nih. Jadi dari yang beribu-ribu bikin satu kurva aja, kalau mau 4 nilai psi itu harus 4 kali beribu-ribu esdof yang kalian coba tadi itu gitu kan. Nah, dan ini masih baru El Centro aja. Sedangkan gempa itu bervariasi ya. Ada gempa Garut, ada gempa Northridge, ada gempa Loma Prieta, ada gempa Chile. Ini ada banyak banget. Gempa ini ada banyak banget. Bahkan ya terhingga ya. Gempa bervariasi, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang jarang-jarang, ada yang intens, ada yang eh, apa namanya eh, sepanjang waktu rapet gitu misalkan. Ada yang jadi bener-bener sangat
beragam gempa itu. Nah, pertanyaannya, kita baru desainnya kayak gini nih, ya. Nah, masa kita mau ngedesain bangunan saya oke kalau El Centro doang kok gempanya yang lewat gitu. Ini kan lihat dari sini aja nih Meksiko ini kayaknya sangat-sangat berbeda ya karakteristiknya dari El Centro. Dari gambarnya aja kan kelihatan tuh. Nah, jadi misalkan kalau gempa Meksiko 85 yang lewat, apakah struktur kalian terus oke nggak apa-apa fail gitu misalkan. Pokoknya pokoknya kalau El Centro aja yang lewat saya bisa memastikan oke, tapi kalau yang lewat San Fernando gini tinggi gitu misalkan kan bangunannya nggak oke misalkan. Itu kan nggak bisa gitu ya, maksudnya gempa itu ada ribuan, kita mau segeneral mungkin gitu kan mendesain struktur apapun gempanya struktur kita oke gitu kan. Nah, untuk bikin satu El Centro aja tadi ribuan kali tadi kan. Nih, kalau mau beda psi, dikali psinya ada 4 ya kali 4 si ribuan kalinya. Nah, kalau ada ribuan gempa, berarti kan ribuan kali dikali ribuan gempa dikali jumlah mau berapa psi misalkan gitu kan. Jadi banyak banget nih ngedistruknya, repot banget gitu. Nah, oleh karena itu muncullah si peraturan. Ini juga awalnya bergerigi ya, lalu dibuat smooth gitu loh di peraturan kan. Nah, jadi harusnya bergerigi kayak gitu kan. Nah, terus dibuat smooth. Nah, ini kan, jadi apakah sebaiknya kita ambil yang maksimum-maksimum doang gitu, atau waduh itu terlalu konservatif misalkan, bla 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 gitu kan. Nah, tapi itu udah apa ya, udah konsensus orang-orang pintar di atas sana gitu ya. Jadi ya udah kita tinggal pakai aja gitu. Jadi ini tuh udah dirumuskan oleh orang-orang ahlinya gitu. Jadi tim ahlinya gitu ya udah merumuskan inilah desain level gempa yang harus kita apa ya fulfill gitu loh, accomplish gitu ya. Nah, jadi apa kita nggak perlu pusing-pusing bikin respons spektra gitu. Jadi peraturan itu sebenarnya membantu kita gitu. Jadi kita tidak perlu itu tadi ya membuat respons spektra sendiri yang dari SDOF tiap gempa gitu, nggak perlu gitu. Nah, tapi kecuali nanti kasus-kasus khusus kalau misalkan kondisinya parah banget, terus kalian harus benar-benar melakukan bikin respons spektra yang berdasarkan gempa sekitar gitu juga bisa ya. Jadi nanti kalau di proyek tuh kalau bangunannya normal-normal aja, kondisinya normal-normal aja, kalian desainnya pakai respons spektra ini. Tapi mungkin nanti nggak menutup kemungkinan ketika kalian proyek membutuhkan gempa apa yang spesifik di tempat itu gitu loh, saking uniknya tempat itu gitu sehingga tidak bisa menggunakan peraturan gempa apa namanya respons spektra yang general gitu. Nah, oke, nah teman-teman udah bikin ininya kan kemarin udah bikin di Jakarta. Nanti kalau misalkan proyek gitu di Pontianak gitu ya bisa bikin habis itu gitu ya. Jadi apa eh, pokoknya ya jangan sampai aja eh, habis SGTG nggak bisa bikin respon spektra berdasarkan peraturan kita yaitu SNI 1726 gitu ya. Nah, jadi apa SNI kita yang baru itu sekarang adalah 1726 2019. SNI 1726 yang sudah teman-teman bikin respon spektranya tuh itu adalah SNI peraturan gempa kita yang paling baru gitu ya. Ya, ini tadi berawal dari kebutuhan ini kan. Masa kita mau ngedesain kita harus bikin banyak respon spektra itu kan pusing banget tuh kan. Jadi ada suatu kebutuhan nih, kebutuhan untuk peraturan desain gedung tahan gempa di Indonesia. Agar semua gedung di Indonesia aman, sebuah peraturan gedung terhadap bahaya gempa diperlukan. Peraturan bersifat universal untuk seluruh perencana yang akan mendesain gedung di seluruh lokasi di Indonesia. Nah, ini tadi ya. Jadi apa?
biar ya jadi biar eh, itu tadi masa gedung oke kalau El Centro doang yang lewat karena kalian cuma memperhitungkan gempa El Centro. Nah, itu kan kurang general gitu loh. Kita maunya apapun gempanya nih, selama ada taraf tertentu nih, taraf kekuatan tertentu, itu kita bisa memastikan gedung kita aman gitu. Jadi ada suatu standar bersama gitu loh. Jadi mau saya desain atau Maria desain gitu, itu sama-sama oke gedungnya gitu. Itulah fungsi peraturan ini. Jadi ada suatu kebutuhan untuk standardize gitu. Gitu kan. Ya masa bayangin aja kalian mau ngedesain, mau bikin rumah terus apa namanya terus kalau nggak ada peraturan yang harusnya segini nih oke nih gitu kan. Jadi terlalu kalau saya pakai engineer A sama engineer B sama engineer C terlalu terlalu apa ya terlalu beragam gitu kan variasinya kayak emangnya ini bisa tuh juga bisa juga subjektif kan. Jadi misalkan si A ngeklaim desainnya oke, definisi oke itu gimana gitu. Apakah ketika kekuatannya sebatas X gitu misalkan angka gitu ya, itu dibilang oke. Apakah harus sebatas Y? Apakah harus sebatas Z gitu lah. Nah, gitu. Jadi peraturan itu menetapkan kekuatan minimal gedung itu harus oke gitu. Nah, kalau kalian mau di atas minimal itu ya boleh banget gitu ya. Jadi misalkan cuma diminta X, tapi kalian pakai X plus 50% misalkan. Ya itu boleh banget, kan lebih kuat gitu kan. Cuma sebenarnya tidak harus gitu. Jadi ya konsekuensinya lebih mahal aja gitu kan. Kita ningkatin apa kekuatannya 50% gitu kan. Nah, em, tapi mungkin untuk klien-klien tertentu, owner-owner tertentu, misalkan memang apa ya, dia itu merasa gedung dia sangatlah penting gitu, nggak boleh fail gitu. Ya mereka juga mau, bisa aja memang ingin pay higher gitu ya untuk membuat gedung mereka eh, lebih kuat lagi gitu. Karena ketika gedungnya eh, rusak dikit aja itu kerugian besar bagi mereka misalkan gitu. Ya misalkan contohnya eh, pusat data nasional apa ya ya pokoknya yang penting gitu yang penting banget yang kalau misalkan rusak dikit aja nih itu bisa fatal gitu ya apa ya ya gitulah pokoknya hal-hal yang sangatlah konfidental terus ketika dia kenapa-napa bisa menimbulkan kelumpuhan sistemik yang membahayakan terus atau merugikan gitu. Jadi sebenarnya tergantung ownernya juga gitu ya. Kalau misalkan memang pingin gedungnya lebih kuat lagi dari minimal yang dibutuhkan. Nah, itu. Jadi tapi kalau mau yang normal-normal aja ya sudah gitu kan ya. Gitu. Kita desain berdasarkan minimal aja gitu. Terus, seiring dengan perjalanan ilmu pengetahuan dan pembelajaran lampau terhadap kejadian gempa di Indonesia, peraturan juga terus berevolusi. Nah, jadi 17 SNI 1726 2019 itu adalah peraturan paling baru. Peraturan paling baru ya. Eh, jadi, nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada yang lebih baru lagi. Misalkan 2025 keluar 1726 yang baru atau 2026 keluar lagi yang baru gitu terus. Jadi apa terus memang peraturan itu terus diperbarui karena kita belajar gitu. Jadi misalkan sebelum gempa Northridge itu desainnya gini, tapi gara-gara gempa Northridge habis itu apa berubah aspek aspek tertentunya, aspek bagian tertentu nih, bagian sini terubah gitu. Jadi karena kita tuh selalu belajar gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada gempa, sebenarnya ya itu tuh adalah laboratorium buat kalian mengamati. Jadi apa kalau ada gempa itu kalian
lihat-lihat tuh rusaknya di mana sih gitu. Waduh, rusaknya ini karena ini nih gitu kan. Wah, ini biasanya rusak karena itu gitu. Jadi buat belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau Indonesia gempa tuh researcher-researcher sama engineer-engineer luar negeri tuh pada datang pada pada cari ilmu tuh dari situ karena itu kayak listen learn gitu kayak pembelajaran masa lampau gitu kan. Jadi maksudnya banyak yang bisa dijadikan pembelajaran gitu loh dari kasusnya gempa itu gitu. Jadi apa seneng banget mereka datang buat belajar gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada gempa itu kalian juga jangan fokus ke sedih-sedihnya doang gitu ya. Maksudnya apa jadikanlah itu pembelajaran juga untuk kita teknik sipil gitu maksudnya. Kan soalnya kalau di Indonesia tuh kalau ada gempa cuma fokus ke sedih-sedihnya doang, tapi apa ya banyak yang bisa dipelajari dari sebuah musibah itu sebenarnya gitu loh. Nah, peraturan yang baru merevisi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya. Itu tadi ya. Jadi pokoknya tiap ada gempa, bisa aja kita belajar sesuatu lalu mengupdate peraturan yang ada. Nah, ceritanya ini ada semacam dongeng sih sebenarnya. Jadi bisa dibaca. Jadi sebenarnya ya eh, peraturan kita tuh berubah terus gitu. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membaca berubahnya di mana sih gitu. Nah, oke. Eh, jadi di IDE teman-teman gitu ya, ini udah diupdate. Jadi, jadi ini slide yang hari ini ya. Nih slide yang hari ini, terus eh, udah diupdate. Nah, ini teman-teman bisa baca ini nih. Ya, jadi bisa ya ini mau di-download PDF-nya lebih enak sih. Nah, jadi di sini lebih ke seperti dongeng gitu ya. Jadi eh, ceritanya apa yang ini ceritanya tentang bagaimana peraturan gempa kita berevolusi gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh udah ganti eh, 5 kali nih, udah ganti 5 kali peraturan gempanya dari yang 60, 70-an, 80-an gitu ya. Terus ya ini mirip sebenarnya ya sama ini gitu kan. Terus 2002, 2012, terus 2019 gitu. Nah, ini adalah referensinya tuh gitu. Jadi kita memang main referensinya tuh ICE 716 untuk yang saat ini gitu. Nah, ini juga evolusi dari peraturan betonnya. Oh, awalnya PPI 55, PPI 71, lalu pedoman 83. Nah, ini juga masih SKPI 87 ya, masih mirip. Lalu SKSNI 91, ini masih mirip sama 92. Terus 287 2002, 2847 2013 sama 2847 2019. Nah, ini bagian kanan ini peraturan beton yang teman-teman pakai waktu struktur beton bertulang 3 SKS-nya itu. Nah, jadi di sini tuh apa belajar dari gempa-gempa yang udah terjadi gitu ya. Jadi misalkan kerusakannya apa nih? Ternyata nih, ini waktu ini gempa Palu ini nih. Nah, ini tuh ternyata ya kelihatan banget ya ini kan tulangan longitudinalnya tekuk-tekuk kayak gini nih gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gini mah sebenarnya kita bisa memastikan nih, ini kan berarti karena sengkangnya terlalu cupu ya ini ya, sengkangnya terlalu cupu akhirnya kalah nih sengkangnya. Padahal nih join di sini masih bagus banget di sini kok udah kalah banget gitu kan. Nah, ini pasti something wrong. Nah, itu si sengkangnya sih kelihatan banget ini terlalu ringkih nih. Ini tuh sengkangnya sangat-sangat cukup dibandingin sama tulangan longitudinalnya. Ini pasti kesalahan sengkangan. Nah, lalu dari yang kanan nih kelihatan banget ini jarang-jarang juga sengkangnya. Bahkan masa sengkangnya di dalam tulang longitudinal. Kan harusnya sengkang di luar ya. Gitu. Jadi ini kelihatan banget ini pasti ada kesalahan. Ada something wrong dari desainnya.
Iya tuh, kayaknya juga ini di bahkan di las gitu ya. Ini sempat jadi sangat-sangat tidak sufisien. Tuh aneh banget masa sengkang ada di dalam. Nah, kayak gini nih men-trigger kegagalan gitu kan. Nah, terus ini juga ada di mall nih gagal ini. Jadi ceritanya tuh ini tuh hilang satu lantai gitu loh. Jadi langsung jatuh satu lantai gitu. Nah, ini jadi lantai berapa nih? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lantai empatnya langsung jatuh ke lantai tiga gitu loh. Nah, ini namanya pasti apa? Jadi ini pasti lantai tiganya lemah banget nih gitu kan berarti ada something wrong ya ini orang aja nih lantai duanya aja survive nih kan lantai satunya juga oke-oke aja kenapa lantai tiganya babak belur nih nah pasti ada something wrong nah itu berarti itu ada satu lantai yang lemah sendirian gitu nah kayak gini tuh buat belajar gitu ya kalau misalnya lupa nah terus misalnya nih ini ya, kalau di Zoom. Nah, ini kelihatan banget nih juga nih. Sengkangnya terlalu cupu nih, ngiket tulangan-tulangan itu di nalnya gitu ya. Terus juga sebaiknya deket-deket sendi plastis kayak gini nih, deket-deket tumpuan kayak gini, deket-deket join kayak gini nih. Jangan ada sambungan lewatan kayak gini. Jadi jangan diputus tulangannya sebenarnya ya, harus di tengah-tengah kolom gitu. Nah, jadi, nah ini dibaca-baca aja, ini lebih ke dongeng ini kayak gimana. Nah, gimana peta yang kalian pakai itu berubah awalnya cuma kayak gini, petanya sangat simpel ya, cuma ada tiga region, terus habis itu berubah jadi 6 region, terus ini jadi kayak gini nih, masih 6 region tapi mulai pakai warna, gitu kan. Nah, ini mulai 2012 mulai agak mirip ya sama yang sekarang. Nah, ini yang sekarang gitu. Jadi eh, proses evolusinya itu kalian belajar aja. Oh, dulu itu nggak ada konsep X. Oh, habis tahun 2002 ada. Lalu habis 2012 muncul konsep Y gitu misalkan. Nah, ini misalkan ya. Nih, the code update the earthquake map and perform abrupt changes in zone. Jadi benar-benar apa perubahan drastis di zona gempa gitu kan. Gitu. Terus juga ini ada irregularitas mulai diperkenalkan di 2000 di 80 ya. Nih. Jadi eh, dari sini kita belajar kapan peraturan-peraturan itu mulai evolve, kapan konsep X mulai diperkenalkan, kapan konsep Y mulai ada, dulunya nggak ada, ya gitu-gitu. Jadi bisa untuk belajar gitu ya. Termasuk level gempanya juga beda-beda nih. Jadi kalau tahun tahun 70 itu gempanya 200 tahunan, 83 masih 200 tahunan, mulai 2022 500 tahunan. 2012 mulai 2500 tahunan sampai sekarang juga 2500 tahunan. Nah, jadi gitu kira-kira eh, eh, nanti jadi bisa bisa belajar-belajar ini lebih ke baca sejarah sejarah peraturan gitu ya. Nah, terus ini juga sejarah peraturan selanjutnya bisa dibaca-baca juga. Eh, ya, jadi ya ini em, pengembangan dari bacaan sebelumnya gitu. Jadi apa eh, defisiensi yang mungkin ada kalau teman-teman bertemu dengan rumah tahun 70-an gitu. Kemungkinan ada defisiensi banyak banget nih di sini. Nah, jadi kalau udah misalkan udah ketemu rumah yang didesain tahun 2012, nah ini ya paling deviasinya cuma dua aja ini nih yang ya bisa dikatakan minor gitu ya, minor dibandingkan sama peraturan yang sekarang gitu. Nah, jadi ini bisa dibaca-baca gitu ya.
Oke, terus kita balik ke slide. Nah, oke, jadi itu bisa dibaca-baca, ada di IDE semua gitu. Nah, ini adalah the most recent Indonesian Earthquake Building Code. Nah, ini yang teman-teman udah bikin respons faktornya kemarin, gitu kan? Nanti apa? Sekali lagi bisa jadi nanti update lagi karena tadi kita udah tahu ya kalau ternyata udah ada 5 kali update nih, gitu kan? Standar ini saya cuplik dari peraturannya ya, peraturan 17.2 SNI 1726 2015 2019-nya, maaf. Standar ini memuat persyaratan minimum mengenai beban, tingkat bahaya, kriteria yang terkait, dan sasaran kinerja yang diperkirakan untuk bangunan gedung, struktur lain, dan komponen non-strukturalnya yang memenuhi persyaratan peraturan bangunan. Beban, kombinasi pembebanan, dan kriteria terkait yang diberikan dalam standar ini harus digunakan untuk perancangan dengan metode kekuatan atau perancangan dengan metode tegangan izin yang terdapat dalam spesifikasi desain untuk material struktural konvensional. Kombinasi pembebanan dan kekuatan desain dianggap mampu memberikan tingkat kinerja yang diharapkan dalam ketentuan standar ini. Gitu. Jadi kalau kita ngikutin tiap komponennya, eh, in the end tuh kalian akan bisa mencapai ini tingkat kinerja yang diharapkan. Nah, jadi tanya sama kalau kayak masak, kalau kita mengikuti setiap resepnya dengan baik, maka resultnya nih masakannya enak gitu loh. Jadi gitu aja. Jadi kan ikutin aja tiap stepnya dengan baik, nanti pasti hasil akhirnya itu sesuai dengan yang diresepkan juga gitu. Kecuali kalian nggak ngikutin resep gitu, nah kan kita nggak tahu ya apakah lebih enak atau lebih nggak enak, apakah lebih safe, apa namanya aman atau tidak aman gitu kan. Nah, jadi pastikan tiap stepnya kalian ikuti dengan baik gitu. Jadi pasti di akhir akan aman gedungnya. Prosedur penerapan dengan cara alternatif untuk menentukan kinerja yang dapat diterima juga dijelaskan dalam standar ini. Syarat-syarat perencanaan struktur bangunan gedung dan non-gedung tahan gempa yang ditetapkan dalam standar ini tidak berlaku untuk bangunan sebagai berikut. A. Struktur bangunan dengan sistem struktur yang tidak umum atau yang masih memerlukan pembuktian tentang kelayakannya. Jadi kalau kalian bikin struktur yang eh, baru banget gitu ya, itu kalian harus meninjau lebih lanjut gitu, nggak langsung bisa pakai gitu. Tapi kalau strukturnya normal-normal aja, ya pakai peraturan ini bisa banget gitu ya. Struktur jembatan kendaraan lalu lintas, jalan raya dan kereta api, struktur reaktor energi, struktur bangunan keairan dan bendungan, struktur menara transmisi listrik, serta struktur anjungan pelabuhan, anjungan lepas pantai, dan struktur penahan gelombang. Nah, jadi ini beberapa struktur-struktur yang apa di luar lingkup gitu ya, di luar lingkup dari peraturan ini. Untuk struktur-struktur bangunan yang disebutkan dalam batasan tersebut di atas, perencanaan harus dilakukan dengan menggunakan standar dan pedoman perencanaan yang terkait dan melibatkan tenaga-tenaga ahli utama di bidang rekayasa struktur dan geoteknik gitu. Jadi apa? Jadi misalkan teman-teman punya desain guide struktur X yang struktur X-nya ini tuh sangat unik dan baru gitu ya. Nah, itu harus harus berdasarkan pedoman itu gitu kan. Ditambah melibatkan tenaga-tenaga ahli gitu di struktur sama geotekniknya. Nah, terus target yang mau dicapai sama si peraturan ini gitu ya, untuk struktur-struktur dengan kategori risiko apa 1 sama 2 itu tuh peluang si strukturnya itu gagal itu 10% gitu terhadap gempa MCR gitu ya. Peluang gagal 10% terhadap gempa MCR. Nah, kalau struktur kategori resiko, jadi yang paling rendah tuh kategori resiko 1 2 ya.
3 sama 4 itu udah lumayan tinggi kategori risikonya. Nah, kalau strukturnya udah kategori resiko 4, peluang kegagalannya itu 2% untuk gempa MCR selama 50 tahun gitu ya. Gitu. Jadi apa makin strukturnya dalam tanda kutip nggak penting gitu ya, makin nggak penting, itu peluang kegagalannya bisa lebih tinggi ya, 10% gitu. Tapi kalau strukturnya termasuk penting gitu, peluang kegagalannya cuma 2,5% gitu loh. Jadi kita lebih apa ya? Ya memang desire gitu ya, pinginnya tuh nggak fail kan kalau strukturnya penting gitu. Apalagi tadi ya misalkan struktur apa pusat data nasional, kalau misalkan dia mati gitu, fatal gitu misalkan, atau struktur rumah sakit gitu kan, karena kalau ada gempa, rumah sakit itu harus tetap bisa survive. Nanti ada listnya kok, kategori risiko 4 itu apa aja. Nah, untuk yang peluang kegagalan bersyarat gitu, nah ini pakai tabel yang 2. Jadi, oh, kalau yang kondisional gitu ya, struktur yang penting itu 9% gitu. Jadi ini tuh kayak hasil akhir dari kalau kalian ngikutin serangkaian SNI 1726. Nah, jadi hasil akhirnya tuh ini gitu loh. Jadi resep-resep yang udah dibikin di SNI 1726, hasil akhirnya adalah kalau kalian ngikutin gitu ya, lalu misalkan desain rumah sakit, kegagalan rumah sakit yang kalian desain itu adalah 2%, 2,5% selama umur bangunan kalian. Oh ya, umur bangunan itu 50 tahun ya. Jadi sebenarnya kita itu cuma disuruh desain sampai 50 tahun sebenarnya. Jadi kalau 51 tahun bangunannya ambruk itu sebenarnya udah bukan apa namanya? Udah bukan tanggung jawab kita gitu loh dalam tanda kutip, karena memang umur umur desain gitu ya itu 50 tahun. Kita tuh hanya perlu memastikan bangunannya aman selama 50 tahun gitu. Nah, tapi ini beda-beda ya kalau bangunan bangunan gedung gitu yang normal-normal aja itu 50 tahun, tapi kalau jembatan 75 tahun. Bendungan itu 1000 tahun ya gitu. Jadi beda-beda beda peraturan jadi hati-hati gitu ya. Perlu di cross check umur desain itu berapa. Kalau gedung 50 tahun. Nah, ini ada definisi-definisi yang penting. Ada definisi-definisi yang penting. Yang pertama ada yang namanya MCE. Nah, jadi percepatan respon gerak tanah gempa maksimum yang dipertimbangkan atau MCE itu adalah pengaruh terbesar gempa yang dipertimbangkan dalam standar ini secara khusus didefinisikan dalam pengertian-pengertian berikut ini. 1. MCR. Percepatan respon gerak tanah gempa maksimum yang dipertimbangkan dengan resiko tertarget. Nah, ceritanya ini tuh apa? eh, em, jadi ini tuh geotek banget, jadi lebih ke dinamika tanah gitu. MCE tadi, kalau kita udah masukin resiko di dalamnya, namanya tuh jadi MCER. Ya, itu adalah pengaruh terbesar gempa yang dipertimbangkan dalam standar ini gitu ya. Ditetapkan dalam arah yang menghasilkan respon gerak tanah horizontal maksimum terbesar dan disesuaikan dengan risiko yang ditargetkan. Jadi udah ada risikonya yang ditargetkan. Dalam tata cara ini, prosedur umum untuk menetapkan nilai gerak tanah MCR diatur dalam pasal 6 dan prosedur spesifik situs diatur dalam 69. Nah, jadi apa MCR ini yang jadi apa ya acuan desain kita gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan dalam kasus khusus teman-teman harus melakukan itu tadi di instruk SDOF gitu ya dari gempa lokal, dari hazard lokal gitu-gitu harus ikutin 6.9. Nah, terus selain MCR ada yang namanya geometrik gitu. Namanya MCEG, yaitu pengaruh
terbesar gempa yang dipertimbangkan dalam standar ini ditentukan sebagai nilai rata-rata geometrik percepatan tanah puncak atau PGA tanpa penyesuaian untuk risiko yang ditargetkan. Jadi emang tanpa belum nggak risiko nih, nggak risk gitu ya, belum dikawinkan dengan risk. Percepatan tanah puncak MCEG yang telah disesuaikan terhadap pengaruh situs PGAM digunakan dalam tata cara ini untuk evaluasi likuifaksi, serakan lateral atau lateral spreading, penurunan seismik, dan masalah geoteknik lainnya. Dalam tata cara ini, prosedur untuk menetapkan PGAM diatur dalam 673 dan prosedur spesifik situs size spesifik diatur dalam 69. Nah, itu tadi lagi kalau misalkan harus site spesifik harus 6.9. Site spesifik itu benar-benar kalian harus cari rekaman tertentu gitu ya spesifik, misalkan rekaman Garut gitu ya, gempa Garut, gempa Cianjur gitu kan. Nah, terus kalian bikin respon spektranya pakai kemarin itu gitu kan. Lalu bikin eh, pakai cara SDOF itu. Jadi harus ngedestruk, cari UMAX, cari V, cari A, eh, ganti periode strukturnya, cari UMAX, V, A, catat, ganti lagi periode strukturnya, ganti lagi gitu sampai dapat kurva itu. Tapi kalau normal-normal aja bangunannya ya sudah ya. Analisis untuk menggunakan metode yang Menganalisis harus menggunakan metode yang rasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika teknik dan harus mempertimbangkan semua sumber deformasi dan tahanan. Asumsi-asumsi mengenai kekakuan, kekuatan, redaman, dan sifat properti lainnya dari komponen dan sambungan yang dianalisis harus berdasarkan data pengujian yang disetujui atau standar referensi. Ya, ini jadi intinya kalau kita mau bilang kekakuannya X itu, nah itu harus ada dasarnya gitu loh, gitu. Dan ya misalkan dari data pengujian atau dari apa gitu harus jelas gitu. Pokoknya kita kalau ngambil angka harus jelas, oh ini dari sini gitu ya. Nah lalu nah di SN ini tuh ada tuh struktur non gedung sama ada struktur non gedung yang menyerupai gedung. Nah jadi ada ya ada struk ada struktur gedung ya. Nah, ada struktur non gedung. Nah, tapi ada struktur non gedung menyerupai gedung. Nah, itu jadi ya ini yang mirip-mirip bentuknya kayak gedung gitu. Kalau ini yang benar-benar apa? Benar-benar nggak mirip gedung. Nah, definisinya adalah suatu struktur selain gedung yang dibangun sesuai jenis yang tercakup dalam pasal 10 dan masuk dalam batasan-batasan yang diatur dalam butir 10.1.1. Struktur gedung yang menyerupai gedung. Suatu struktur non-gedung yang didesain dan dibangun dengan cara-cara yang menyerupai gedung, memiliki respon terhadap gempa dalam pola yang menyerupai gedung, dan memiliki sistem dasar pemikul gaya seismik lateral dan vertikal yang memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan dalam tabel 12 atau tabel 27. Nah, jadi ada hal-hal khusus di mana dia itu mirip gedung itu ya. Jadi misalkan apa sistem dasarnya mirip pemikul gaya lateralnya gedung gitu kan, atau punya respon-respon yang mirip dengan respon gedung gitu. Itu namanya struktur non gedung menyerupai gedung. Tapi kalau struktur non gedung aja itu benar-benar nggak ada mirip-miripnya sama gedung gitu. Ya, jadi ya gedung itu ini ya maksudnya yang ini Asdof. Jadi kalau strukturnya mirip-mirip gini, itu bisa ada tendensi gitu ya, dia bisa dikatakan struktur non gedung menyerupai gedung gitu. Tapi kalau beda banget kayak gini, jadi bener-bener bentuknya tuh nggak seperti ini gitu ya. Nah itu harus struktur non gedung aja. Hmm. Terus gempa rencana.
Tata cara ini menentukan pengaruh gempa rencana yang harus ditinjau dalam perencanaan dan evaluasi struktur bangunan gedung dan non-gedung, serta berbagai bagian dan peralatannya secara umum. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Faktor keutamaan gempa dan kategori risiko bangunan gedung. Nah, ada nih namanya faktor keutamaan gempa. Nah, sebelumnya harus tahu kategori risiko. Tadi udah dibahas-bahas ya, jadi gedung yang nggak terlalu penting itu 1 sama 2 gitu ya. Gedung penting itu masuk 4, jadi kayak rumah sakit gitu masuk 4. Untuk berbagai kategori risiko, struktur bangunan gedung dan non-gedung sesuai tabel 3, pengaruh gempa rencana terhadapnya harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan gempa atau IE menurut tabel 4. Khusus untuk struktur bangunan dengan kategori risiko 4, bila dibutuhkan pintu masuk untuk operasional dari struktur bangunan yang bersebelahan, maka struktur bangunan yang bersebelahan tersebut harus didesain sesuai dengan kategori risiko 4. Nah, jadi kalau dalam tanda kutip gedungnya nggak penting-penting amat ya, 1 sama 2, itu nggak ada pengali buat gempanya sendiri gitu ya. Jadi tadi apa kan ada level gempa yang harus kita fulfill gitu kan ya, harus kita apa harus harus kita harus lebih kita harus kuat terhadap suatu level gempa sekian gitu kan. Nah, kalau gedungnya biasa-biasa aja gitu ya, itu nggak ada pengali lebih dari levelnya itu. Nah, tapi kalau gedungnya gedung penting, bahkan gempanya aja kita naikin 50% gitu. Jadi benar-benar menggambarkan gedung yang penting ini ada requirement kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan gedung-gedung biasa. Nah, jadi ini gedung apa yang bisa kita bilang kategori resiko 1 sama 2 itu tuh kayak rumah biasa gitu ya, gudang penyimpanan, rumah jaga, pabrik, toko, kantor gitu. Nah, itu masih dibilang dalam tanda kutip gedung yang nggak penting-penting amat gitu. Nah, coba kita lihat kategori risiko 4. Bangunan-bangunan monumental, apalagi yang bersejarah tuh. Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Nah, ini karena kalau misalkan ada gempa, biasanya tuh sekolah-sekolah itu jadi tempat pengungsian gitu. Jadi penting tuh. Rumah ibadah itu juga suka jadi tempat pengungsian. Makanya itu sekali lagi ya kalau misalkan ada apa namanya gempa, terus ada masjid yang masih berdiri atau gereja yang masih berdiri, itu sebenarnya bukan eh, apa ya bisa dijelaskan dengan sangat saintifik gitu. Karena memang engineer-engineernya itu udah tahu nih, wah ini buat rumah ibadah. Kekuatannya ditingkatkan memang lebih dari rumah-rumah biasa gitu. Jadi memang sebenarnya udah designated gitu, udah direncanakan dia lebih kuat gitu. Jadi nggak murni spiritual sebenarnya ya gitu. Ya kalaupun ada ya tidak tahu ya kita ya, tapi eh, secara saintifik gitu ya, itu engineer sudah mendesain dia memang lebih kuat daripada gedung-gedung biasa gitu. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat. Itu tadi jelas ya kalau misalkan ada gempa gitu, kan rumah sakit tuh harus tetap bekerja karena pasti banyak korban. Kalau enggak ya gimana dong? Enggak ada yang rawat. Jadi penting tuh jelas itu mah kepentingannya sangat-sangat jelas. Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, kantor polisi, serta garasi kendaraan darurat. Ya iyalah ya. Pokoknya yang penting-penting kayak gini tuh fatal nih soalnya kan dibutuhkan nih saat kondisi gawat darurat. Pokoknya kondisi gawat darurat tuh penting tuh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya waktu tuh ya, coba belajar apa namanya tuh
ke penyelamatan emergensi gitu loh. Jadi nanti teman-teman tuh bisa bisa punya apa ya, basic skillnya gitu. Misalkan dalam kerumunan itu harus gimana biar biar tetap safe gitu ya. Terus ilmu-ilmu menyelamatkan orang yang apa first aid lah atau apalah gitu. Jadi ad- menurut saya sih itu survival skill yang penting tuh untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ya syukur-syukur orang lain tapi ilmu kegawat daruratan itu selalu selamatkan diri sendiri dulu sebenarnya jadi makanya kenapa kalau di apa pesawat gitu kan kalian tuh harus pasang apa oksigen duluan kan ke diri sendiri baru ke orang lain bahkan ke anak kecil itu kalian harus pasang buat diri sendiri gitu karena itu memang ilmu kegawat daruratan tuh kayak gitu jadi kita harus memastikan kita sendiri safe gitu. Jadi kalau misalkan mau nolong puing-puing keruntuhan gitu ya, nolong orang-orang di puing-puing keruntuhan itu eh, apa peraturan pertama itu memang kalian harus memastikan kaliannya safe. Jadi misalkan kan habis gempa tuh ada potensi aftershock gitu misalkan. Nah itu kalian tuh harus memastikan sekitaran kalian tuh kanan kirinya kira-kira apa namanya getas buat bisa jatuhin kalian nggak gitu-gitu terus jadi pokoknya kayak gitu tuh ilmu kegawat daruratan itu kalian dulu harus memastikan lingkungannya safe kalian juga safe lalu kalian nolongin orang gitu jadi ya berguna buat diri sendiri juga ya jadi misalkan tidak sengaja tertimbun misalkan nah itu harus gimana gitu nah itu kayak menurut saya sih itu pengetahuan penting tuh oh ya sama ini ya apa pengetahuan kalau ada gempa juga. Jadi kalau misalkan apa namanya kalian di dalam rumah, lalu kalian ya kebetulan kalian engineer sipil. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian udah makin makin banyak ilmunya ya, makin bisa menilai. Waduh ini kayaknya gedungnya ringkih nih kayaknya gitu kan. Bisa kerasa nanti lama-lama tuh. Apalagi kalau struktur gitu ya. Nah, jadi kalian bisa merasakan gedung-gedung mana yang sepertinya bakal tidak kuat sebenarnya gitu, mulai ada sense-nya. Nah, jadi kalau ada gempa, apalagi gempanya 1 menit gitu misalkan ya, itu kalau kalian deket pintu, silahkan langsung keluar. Kalau kalian deket pintu di ke sini gitu, silahkan langsung keluar. Tetapi kalau misalkan kalian jauh dari pintu keluar, itu jangan buru-buru lari sebenarnya. Udah tahu gedungnya apa ringkih gitu kan, nanti kalian bisa kejatuhan. Nah, mendingan tuh kalian cari meja yang kuat ya sekali, meja yang kuat. Nah, lalu kalian berlindung dulu di bawah situ, tapi jangan meja yang ringkih juga ya, yang kayak cuma ketekuk-tekuk gitu. Jadi itu cari meja yang kuat gitu, pokoknya yang kokoh gitu. Nah, kalian tuh apa diam dulu di situ gitu sampai gempanya reda gitu kan. Nah, baru kalian keluar kalau gempanya udah reda gitu. Jadi pokoknya sebenarnya jangan panik. Makanya itu ilmu kegawat daruratan itu juga gitu ya, jangan panik gitu. Biasanya tuh makin kita panik gitu, ini juga ilmu kegawat daruratan, itu kalian makin butuh oksigen lebih besar. Jadi misalkan kalian ketimbun amit-amit gitu ya, ketimbun tanah itu kalau kalian panik itu apa konsumsi oksigennya kalian tuh mengonsumsi lebih banyak. Padahal kalian tahu kalau ketimbun tanah itu oksigennya tuh terbatas. Jadi makin kalian panik makin bahaya diri kalian gitu. Jadi pokoknya dalam kasus apapun panik itu apa nggak nggak ada apa sih nggak ada positif positifnya lah gitu. Isinya cuma mudarat aja. Nah gitu jadi gitu-gitu ya. Nah, ini pokoknya pengetahuan-pengetahuan kayak gini tuh menurut saya penting sih. Jadi kalau bisa kalian juga banyak mengedukasi keluarga-keluarga gitu. Jadi kalau ada gempa jangan panik, cari meja gitu. Ketika udah reda keluar gitu. Jangan buru-buru keluar. Takutnya ketika keluar tuh bangunannya jatuh gitu kan jadi bahaya gitu ya. Gitu.
Mana tadi sama ya? Tempat pelindungan terhadap gempa bumi, tsunami, angin badai, dan tempat pelindungan darurat lainnya. Gitu. Jadi misalkan apa daerah-daerah emergency gitu, gitu. Itu jelas harus harus tetap survive dong gitu ya. Jadi kayak shelter tsunami gitu-gitu. Itu juga harus lebih kuat gitu. Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi, fasilitas lainnya untuk tanggap darurat. Jadi pokoknya yang darurat-darurat yang penting itu jelas-jelas ya di kategori psikopat. Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan darurat. Ini serba darurat. Pokoknya sama basic basic life apa sih? Kebutuhan hidup yang dasar gitu loh kayak energi, komunikasi, yang gitu-gitu. Struktur tambahan termasuk menara telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, atau struktur rumah, atau struktur pendukung air, atau material atau peralatan pemadam kebakaran yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat. Jadi hampir semuanya darurat ya. Dari kata-katanya, gedung dan non-gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko 4. Jadi kalau misalkan kalian eh, untuk mengakses kategori gedung yang masuk kategori psikopat ini, di samping-sampingnya itu ada gedung-gedung nggak penting yang kategori 1 sama 2. Nah, itu gedung-gedung sekitarnya itu harus juga tetap survive. Takutnya nanti nutupin akses ke gedung yang penting ini, yang resiko nomor 4. Gitu. Ya gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah requirement minimum gedung-gedung penting. Tapi bisa aja nih kalau kalian punya klien gitu ya. Lalu apa bikin kantor gitu ya. Ini kan kantor kan harusnya masuk masuk ini ya. Kantor kan masuk apa namanya? Kategori risiko 2 sama 1 yang gimana tidak penting-penting amat. Nah, misalkan tapi kalian punya klien si orang ini kayak bener gitu kan. Kantornya penting banget. Kalau kantornya tuh nggak apa ya eh, berhenti bekerja 1 jam aja itu tuh kerugiannya sangat luar biasa misalkan. Ya itu bisa aja sih owner ini minta walaupun dia kantor tapi dia pingin kantornya tuh kategori risiko 4 itu juga bisa gitu ya. Pokoknya tergantung owner aja, tergantung klien aja. Gitu. Nah terus diantaranya diantaranya ini ya, so-so nih. Bioskop, gedung pertemuan, stadion, fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat, fasilitas penitipan anak, penjara, bangunan untuk orang jompo, pusat pembangkit listrik biasa, fasilitas penanganan air, fasilitas penanganan limbah, pusat telekomunikasi. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa chat IDE loh ya. Oke. Nah, terus ada namanya klasifikasi situs. Pasal ini memberikan penjelasan mengenai prosedur untuk klasifikasi suatu situs untuk memberikan kriteria desain seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada bangunan. Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan di permukaan tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke permukaan tanah untuk suatu situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Profil tanah di situs harus diklasifikasikan sesuai dengan tabel 5 dan 5.3 berdasarkan profil tanah lapisan 30 meter paling atas. Katakan ini, lapisan 30 meter paling atas. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan tanah di lapangan dan di laboratorium yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau ahli desain geoteknik bersertifikat dengan minimal mengukur secara independen 2 dari 3 parameter tanah. 2 dari 3 parameter tanah yang tercantum dalam tabel 5. Dalam hal ini, kelas situs dengan kondisi yang lebih buruk harus diberlakukan. Jadi misalkan dari parameter A dapat kelas situs S apa ya S
SD. Lalu dari parameter B dapat klasitus SE. Nah, yang diambil ada yang paling parah ya, yaitu yang kelas E, SE gitu ya. Ambil terparah gitu dari hasil dua itu. Apabila tidak tersedia data tanah yang spesifik pada situs sampai ke dalam 30 meter, maka sifat-sifat tanah harus diestimasi oleh seorang ahli geoteknik yang memiliki sertifikat atau izin keahlian dengan menyiapkan laporan penyelidikan tanah berdasarkan kondisi geotekniknya. Jadi kalau nggak ada penyelidikan tanah, ini ya, harus minta ahli geoteknik, jadi diestimasi. Tapi tetap harus bikin laporan penyelidikan tanahnya. Jika sifat tanah yang memadai tidak tersedia untuk penentuan klasitus, maka klasitus SE harus digunakan sesuai dengan persyaratan 6.2. Kecuali otoritas yang berwenang atau data geoteknik menunjukkan situs termasuk dalam klasitus lainnya. Penetapan klasitus SA dan klasitus SB tidak diperkenankan jika terdapat lebih dari 3 meter lapisan tanah antara dasar telapak atau rakit pondasi dan permukaan batuan dasar. Nah, jadi kalau sifat tanahnya tidak memadai, kita harus pakai SE. Terus SA sama SB nggak boleh kalau terdapat lebih dari 3 meter lapisan tanah antara dasar telapak atau rakit pondasi dan permukaan batuan dasar. Beberapa definisi dalam pasal ini berlaku untuk profil tanah kedalaman 30 meter paling atas dari suatu situs. Profil tanah yang mengandung beberapa lapisan tanah dan atau batuan yang nyata berbeda harus dibagi menjadi lapisan-lapisan yang diberi nomor ke 1 sampai ke N dari atas ke bawah. Sehingga ada total N lapisan tanah yang berbeda pada lapisan 30 meter paling atas tersebut. Bila sebagian dari lapisan N adalah kohesif dan yang lainnya non-kohesif, maka K dalam jumlah lapisan kohesif dan M dalam jumlah lapisan non-kohesif. Simbol I mengacu kepada lapisan tanah, lapisan antara 1 dan N. Oke, jadi ini cara ngitungnya. Nah, jadi ngitungnya itu ada 3 ya, dari ini VS, dari NSPT, atau dari SU, gitu kan. Nah, kalau dari VS, nah kita lihatnya 541. Jadi VS itu kecepatan rata-rata gelombang geser. Nilai VSI harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut. VS rata-rata gitu kan ya. Sigma dari I dari 1 sampai N DI per sigma I dari 1 sampai N DI per VSI. Dengan DI tebal lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter. VSI kecepatan gelombang geser lapisan I dalam meter per second. Sigma I dari 1 ke N DI itu 30 meter. Jadi kalau udah disigmain 30 meter. Jadi ini tuh apa cuma gini aja sih VSI DI gitu. Jadi misalkan dari hmm, kan misalkan dari 0 sampai berapa? 2 meter. Berarti 2 meter ya ini ya. Ini tuh misalkan VSI-nya berapa gitu. Misalkan berapa? 2 misalkan. Terus nanti ini 2 sampai 4 kan berarti DI-nya 2 lagi ya. Misalkan 2,2. Misalkan terus aja gitu sampai nanti sigmanya di sini 30 kan. Karena kan memang kedalamannya harus 30 meter ya. Nah, nanti ini rata-ratanya tinggal pakai rumus ini. Berarti ini sigma ini 30 ya dibagi. Ini bikin dulu DI per VSI. Ini bikin satu row lagi ya. DI per VSI.
Terus kan di akhir sigma juga kan. Nah, jadi dibagi sigma di akhir. Gitu, nanti dapat angkanya nih. Apa V bar S-nya ini nanti dapat gitu. Nah, misalkan nanti apa? Misalkan tadi ya angkanya kecil banget gitu kan tadi. Hmm, bakal kena sini gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan angkanya gede gitu, kita mungkin bisa bisa di SD, di SC, atau di SP, atau di SA gitu. Ini tadi angkanya ngarang sih, jadi ya mungkin ini nggak sekecil ini kan, tadi cuma ngarang. Pokoknya caranya gitu, jadi cuma tinggal bikin tabel aja. Nah, NSPT juga sama sebenarnya ya, konsepnya mah sama aja. Jadi apa? Ini cara yang nomor dua, cara yang ini ya, nih yang ini ya. Jadi kalau punya NSPT, kita pakai cara 542. Nilai N bar dan NCH bar harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut. N bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N DI per sigma I dari 1 sampai N DI per NI, di mana NI dan DI dalam persamaan 2 berlaku untuk tanah non-kohesif, tanah kohesif, dan lapisan batuan. Nah, kalau selain itu, tanah non kohesif saja gitu ya, kita pakai yang N bar CH sama dengan DS per sigma dari I sampai dengan 1 sam- sampai M DI per NI, di mana NI dan DI dalam persamaan 3 berlaku untuk lapisan tanah non kohesif saja. Dan sigma I dari 1 sampai M DI sama dengan DS, di mana DS adalah ketebalan total dari lapisan tanah non-kohesif di 30 meter lapisan paling atas. Jadi non-kohesif aja ya governnya. NI adalah tahanan penetrasi standar melalui sesuai SNI 4153 dengan nilai tidak lebih dari 300 pukulan per meter. Jika ditemukan perlawanan lapisan batuan, maka nilai NI tidak boleh diambil lebih dari 300 pukulan per meter. Nah, jadi ini juga sama. Jadi apa? Kalau punya NSPT kan, NSPT kan gini, ini sepanjang 30 meter. Lalu kan ada gini-gininya ya. Nah, gitulah ya. Nah, ini terus apa? Kalian bikin aja jadi NI gitu ya. NI DI. Jadi misalkan dari 0 sampai 2 meter, berarti kan ini 2 ya, 2 meter berapa? 10 misalkan. Terus nanti 2 sampai 3 misalkan berarti kan semeter. Berapa ya? Oh, 12 misalkan. Terus nanti lagi nih semeter, semeter lagi kan eh, 3 sampai 4 meter semeter gitu kan. Misalkan ini kan turun nih misalkan berapa ya? Jadi 10 lagi misalkan. Ya gitu aja terus. Itu terus jadi grafik ini tuh bikin dalam tabel kayak gini. Terus aja sampai nanti sigma di sini 30 meter. Ini kan berarti sigma DI kan ini 30 meter kan di sini. Gitu. Nah, ini kan kita juga punya ini bikin satu kolom lagi. Jadi ini DI per NI gitu. Ini tinggal ini aja DI bagi NI, DI bagi NI gitu aja. Nanti ada angkanya kan, ada angkanya, ada angkanya. Nah, ini sigma DI per NI kan. Nah, si N bar ini adalah sigma DI per NI di sini nih dibagi ini 30. Nah, terus misalkan dapat, oh tadi kan kecil-kecil ya, misalkan angkanya ini kurang dari 15, oh berarti SE. Kalau misalkan angkanya 30 misalkan, oh berarti SD gitu. Nah, terakhir ini cara terakhir, kalau ada kuat geser nilai rata-rata SU. Nilai SU harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut. SU bar sama dengan DC per sigma I dari 1 sampai K, DI per SUI, di mana sigma
dari 1 sampai K, DI sama dengan DC. SU bar sama dengan DC. Ini diulang lagi ya. Sama nih. Nah ya. Ya pokoknya SU bar itu DC per sigma I dari 1 sampai K DI per SUI. Dengan DC adalah ketebalan total dari lapisan-lapisan tanah kohesif di dalam lapisan 30 meter paling atas. PI sama dengan indeks plastisitas berdasarkan tata cara yang berlaku. W sama dengan kadar air dalam persen sesuai tata cara yang berlaku. Terus SU itu kuat geser nilai area dalam KPA dengan nilai tidak lebih dari 250 KPA seperti yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Oke, jadi ada tiga cara gitu. Jadi, kecepatan rata-rata gelombang geser, lalu NSPT, sama kuat geser nilai rata-rata. Nah, jadi punya data yang mana nih pendidikan tanahnya? Nah, sebenarnya intinya harus 30 meter ya, tuh kan, harus 30 meter. Sama ini tadi ya, dua dari tiga parameter, lalu ambil terburuk. Jadi sebenarnya sih harus punya VS sama NSPT atau VS sama SU atau NSPT sama SU gitu loh. Jadi harus dua dari tiga sebenarnya. Lalu bikin kayak gininya gitu ya. Nah, dari sini jadi misalkan kalau dari VS ternyata masuknya SE, tapi kalau dari NSPT ternyata masuknya SD misalkan ya. Nah, itu harus ambil yang terburuk. Yang terburuknya tuh SE. Jadi ini makin ke sini tanahnya makin jelek gitu dalam tanda kutip gitu. Itu ya. Jadi ya gitu. Jadi cara menentukan klasifikasi situs atau site class. Oh ya, ini juga ada ada yang lebih buruk daripada SE yaitu SF. Oh ya, ini ada juga yang SE itu mengikuti yang ini nih atau mengikuti yang ini. Jadi PI lebih dari 20, kadar air lebih besar dari 40%, kuat gesernya air SU kurang dari 25 gitu. Jadi misalkan dari NSPT dapatnya SD. Dari VS dapatnya SD. Tapi ternyata terdeteksi PI lebih besar dari 20. Kadar air lebih besar dari 40%. Terus SU-nya ternyata kurang dari 25 KPA. Jadi udah pasti harus SE ya gitu. Walaupun ternyata dari NSPT sama VS SD gitu. Nah, terus ada yang lebih parah dari SE yaitu SF. Itu adalah tanah khusus. Nah, ini membutuhkan investigasi spesifik tadi yang harus apa namanya benar-benar cari ground motion setempat, lalu melakukan instruk buat respon spektralnya dan seterusnya gitu. Itu maksudnya tuh SF. Tanah khusus yang membutuhkan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respon spesifik situs yang mengikuti 6.10.1. Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut, rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa seperti mudah likuifaksi, lempung sangat sensitif, tanah tersementasi lemah, lempung sangat organik dan atau gambut, ketebalan H lebih dari 3 meter, lempung berplastisitas sangat tinggi, ketebalan H lebih dari 7,5 meter, dengan indeks plastisitas PI lebih besar 75. Lapisan lempung lunak atau setengah teguh dengan ketebalan H lebih besar dari 35 meter dengan SU bar kurang dari 50 kPa. Nah, jadi kalau ini udah terjadi gitu ya, itu wajib harus SF gitu. Tanah khusus kelas situs SF. Jika salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi, maka situs tersebut harus diklasifikasikan sebagai kelas situs SF, serta selanjutnya investigasi geoteknik spesifik serta analisis respon spesifik situs sesuai 6.10.1 harus dilakukan. 1. Tanah yang rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat seismik seperti mudah likuifaksi, tanah lempung sangat sensitif, dan tanah tersementasi remah. Pengecualian, ini tuh berarti ini ya.
Yang nomor satu gini ya, tapi ada pengecualian untuk struktur bangunan dengan periode getar fundamental kurang sama dengan 0,5 detik. Analisis respons spesifik situs tidak diperlukan dalam menentukan percepatan spektral untuk tanah yang berpotensi likuifaksi. Sebagai gantinya, klasifikasi situs dapat ditentukan sesuai dengan 5.3 dan menggunakan nilai FA dan FV terbesar untuk situs kelas SD atau SE yang ditentukan dari tabel 6 dan 7. Itu jadi ada pengecualian sih. Ya kalau intinya kalau baru-baru ini bisa pakai ini gitu. Dua, lempung kadar organik tinggi dan atau gambut dengan ketebalan H lebih besar dari 3 meter. Tiga, lempung dengan plastisitas yang sangat tinggi dengan ketebalan H lebih besar dari 7,5 meter dengan indeks plastisitas PI lebih besar 75. Tapi ada pengecualian. Kalau analisis respon spesifik situs tidak diperlukan untuk tanah lempung kategori ini jika teman-teman tuh memenuhi nilai FA sama FV yang kemarin ya udah dihitung itu untuk kelas situs SD atau SE dikalikan dengan faktor yang meningkat secara linier dari 1 pada PI 75 sampai dengan 1,3 untuk PI 125 dan 1,3 untuk PI lebih besar dari 125. Dua, nilai SDS sama SD1 yang udah dihitung kemarin ya, yang didapat dari faktor skala FA dan FV tidak melebihi nilai batas atas untuk kategori seismik desain B yang ditentukan pada tabel 8 dan 9. Nah, gitu. Jadi pokoknya kalau ini hal ini terpenuhi bisa masuk ke pengecualian nih teman-teman. Nggak perlu SF. 4. Lempung lunak atau lempung dengan kekuatan sedang yang memiliki ketebalan H lebih besar dari 35 meter dengan SU bar kurang dari 50 kPa. Pengecualian, analisis respons spesifik situs tidak diperlukan untuk lempung kategori ini jika kedua persyaratan ini dipenuhi. Satu, nilai FA dan FV untuk kelas situs SE dan SDS dan SD1 tidak melebihi nilai batas atas untuk desain seismik kategori B. Nah, itu kita bisa nggak perlu SF gitu ya. Nah, SE lebih bagus lagi ya, naik naik satu dikit gitu. Bila suatu situs tidak termasuk dalam kelas situs SF dan di dalamnya terdapat ketebalan total lapisan lempung lunak lebih dari 3 meter dan lempung lunak tersebut memiliki kuat geser nir alir SU bar kurang 25 kPa, kadar air W lebih besar sampai dengan 40% dan indeks plastisitas PI lebih besar 20, maka situs tersebut harus diklasifikasikan sebagai kelas situs SE. Ya, itu ya. Jadi kalau udah jelas kalau SI, salah, SU kurang dari 25, W lebih besar dari 40%, PI lebih besar dari 20, nah itu harus banget SE. Kelas situs SC, SD, dan SE. Penetapan kelas situs SC, SD, dan SE harus dilakukan dengan menggunakan sedikitnya hasil pengukuran 2 dari 3 parameter VS, N bar, dan SU bar yang dihitung sesuai dengan 54. Ini tadi udah dibahas ya, jadi intinya harus ada 2 dari 3 metode ini. Sebenarnya untuk memverifikasi sih gitu. Jadi bisa aja oh apa ya dari NSPT kok bagus banget gitu. Ternyata nggak kedeteksi ternyata dengan apa nah saat di SU kedetek tuh misalkan gitu. Jadi ternyata cuma lensa misalkan. Jadi ya pokoknya yang hal-hal gitu itu memang harus ada apanya ya. eh harus ada metode lain untuk menjustifikasinya gitu loh. Takutnya tuh kalau pakai metode A, hal-hal yang buruknya tuh nggak terdeteksi. Kan ada, kan beda metode tuh beda beda yang dihitung gitu aja sih. Takutnya nggak kedetek aja. Gitu. Sering tuh soalnya kalau NSPT tinggi taunya menipu NSPT-nya gitu loh. Nah, jadi satu VS lapisan 30 meter paling atas, N bar lapisan 30 meter paling atas, 3 NC bar untuk lapisan tanah non-kohesif,
PI lebih besar dari 20, 30 meter paling atas. SU bar untuk lapisan tanah kohesif, PI lebih besar dari 20, 30 meter paling atas, gitu kan. Jadi ada metode VS, N bar, sama SU bar. Bila NCH bar dan SU bar menghasilkan kriteria yang berbeda, kelas itu dengan kondisi yang lebih buruk harus diberlakukan. Sebenarnya intinya 2 dari 3, ambil yang terburuk. Kecepatan gelombang geser untuk kelas situs SP. Kecepatan gelombang geser untuk batuan kelas situs SP yang dalam ketentuan ini dinyatakan juga sebagai rujukan batuan dasar harus ditentukan dari pengukuran lapangan atau diestimasi oleh seorang ahli geoteknik, ahli geoteknik, ahli geologi teknik, atau ahli seismologi yang berkompeten dalam bidangnya untuk batuan dengan kondisi rekahan, fracturing, dan pelapukan sedang. Pengukuran kecepatan gelombang geser di lapangan harus dilakukan untuk batuan yang lebih lunak dengan tingkat rekahan, fracturing, atau pelapukan yang lebih lanjut. Jika tidak dilakukan pengukuran, maka situs tersebut diklasifikasikan sebagai kelas situs SC. Nah, jadi mulai SB itu kan makin bagus, SA paling bagus ya. Jadi ini mulai hati-hati nih. Pokoknya kalau terdeteksi dikit aja gini harus SC. Jadi kayak gitu tuh. Jadi memang mulai hati-hati karena ini kan kondisi yang favorable gitu kan si SA sama SB. Jadi kalau pokoknya kalau ada tingkat rekahan dan pelapukan lebih lanjut, nah ini harus SC, nggak boleh SB gitu kan. Nah, terakhir adalah SA yang paling box nih. Penetapan situs batuan keras situs kelas SA harus didukung dengan pengukuran kecepatan gelombang geser yang dilakukan di lapangan atau pada profil batuan yang bertipe sama pada formasi yang sama dengan derajat pelapukan dan retakan yang sama yang setara atau lebih. Bila kondisi batuan keras diketahui menerus sampai kedalaman 30 meter, maka pengukuran kecepatan gelombang geser permukaan boleh diekstrapolasi untuk mendapatkan VS. Gitu. Nah, habis ini apa? Ada tugas ya teman-teman. Nah, jadi apa? Ada tugas teman-teman. Jadi di sini tuh ada nilai NSPT itu ya. Nah, cari side class-nya, ya. Nah, tadi caranya itu aja. Bikin tabel ya, NI, NI sama DI gitu kan. Oh ya, ini ada nih, ada datanya ada di sini nih kalau lebih jelas gitu. Ini DI-nya makin kalian smooth ya, makin bagus gitu ya. Oh ini jadi kan dari 6 menuju ke 4. Lalu di 5,5 11 nih gitu. Lalu kalau misalkan drastis kayak gini, mendingan di rata-rata aja. Jadi dari ketebalan 2,5 sampai 5,5 berarti berapa itu ketebalannya? Oh, 3 ya. 3 meter nih, 3 meter NSPT-nya rata-rata aja 11. 11 tambah 4 bagi 2. 7,5 gitu. Terus, soalnya ini terlalu drastis ya, jadi dilihat juga kurvanya buat di cross check. Kalau terlalu drastis kayak gitu, ambil nilai rata-rata. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau apa makin di makin dibaginya makin smooth. Jadi per berapa ya? Per 1 meter misalkan. Apa per setengah meter kan ini kalau jelas-jelas nih setengah meter dapat ya 4 gitu. Jadi makin apa makin smooth makin bagus motong-motongnya sebenarnya. Ya gitu. Jadi apa tugas selanjutnya adalah menentukan side class dari
penyelidikan tanah yang ada di Palembang ini. Apakah SA, apakah SB, apakah SC, apakah SD, atau SE. Gitu. Yang jelas ya dalam tugas ini nggak SF sih gitu ya. Gitu. Ditunggu nanti sampai apa minggu selanjutnya gitu ya tugasnya di IDE juga. Kalau ada pertanyaan bisa nanya saya lewat IDE.